adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Velia di Bia hari ini. Seperti biasa sebelum kita mulai Bia, kita mau berdoa dulu. Kita lipat kedua tangan kita, pejamkan mata, dan kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin bina iman, pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik selamat tahun baru ya. Semoga tahun yang baru ini adik-adik bisa lebih semangat lagi untuk Bia dan semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Oke, untuk lagu yang pertama ini kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatnya Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatnya Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya. Hebatnya Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat ku andalkan. Hebatnya Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Yeay. Untuk lagu kedua kita menyanyi lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Adik pasti tahu kan? Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai pujian, lalu kita mau lanjut ke firman Tuhan. Kalau mau dengar firman Tuhan kita harus apa adik-adik? Iya, kita mau buka telinga kita mau duduk yang rapi, lipat kedua kaki kita dan lipat kedua tangan kita. Oke, ayo kita dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, kalau minggu-minggu sebelumnya kakak bercerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Terjanji. Nah adik-adik mesti seneng nih karena hari ini ternyata bangsa Israel hampir sampai menuju Tanah Terjanji. Nah judul cerita hari ini adalah Eng.
diselamatkan oleh tali. Kira-kira gimana ceritanya ya? Duduk yang manis ya adik-adik, buka telinganya lebar-lebar, buka matanya juga lebar-lebar, kunci mulutnya rapat-rapat. Nah adik-adik, ceritanya setelah Nabi Musa ini meninggal adik-adik, tapi ingat gak nih Nabi Musa siapa? Nabi Musa itu adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel tersebut untuk sampai di tanah terjanji. Nah, karena Musa ini sudah meninggal, akhirnya Tuhan memilih pemimpin baru yang bernama Yosua. Siapa adik-adik? Yosua. Nah, Yosua ini pemimpin bangsa Israel yang baru adik-adik. Nah, Yosua ini ternyata dari 40 tahun yang lalu sudah mengetahui bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan ini sangat subur dan indah adik-adik. Sehingga bangsa Israel ini kalau sudah pindah ke tanah terjanji, sudah sampai di tanah terjanji, hidupnya ini harusnya makmur dan sejahtera. Nah, akhirnya Yosua ini mengutus 2 pengintai untuk mengamat-amati kota Yeriko sebelum akhirnya bangsa Israel ini masuk ke kota tersebut. Sekaligus juga mengetahui seberapa besar kekuatan daripada orang-orang Yeriko ini, karena rencananya bangsa Israel ini ingin menaklukkan kota Yeriko adik-adik. Nah, ini bangsa Israel menuju kota Yeriko. Nah, dan ini Yosua mengutus 2 pengintainya ya, 1, 2, ada 2 pengintai. Nah, akhirnya 2 pengintai ini pergilah malam-malam adik-adik supaya tidak ketahuan oleh orang-orang yang tinggal di kota Yeriko. Mereka akhirnya sampai di kota Yeriko dan tibalah di sebuah rumah perempuan yang bernama Rahab. Siapa adik-adik namanya? Rahab. Nah, perempuan yang bernama Rahab ini ternyata perempuan berdosa adik-adik. Banyak kesalahan yang dia lakukan selama dia hidup. Nah, tapi perempuan ini percaya kepada Tuhan karena dia sudah mendengar kehebatan Tuhan ya bangsa Israel. Maka Rahab mempersilahkan kedua pengintai ini untuk masuk dan menjamu mereka dengan makanan. Tapi adik-adik, ternyata raja kota Yeriko mengetahui bahwa ada 2 pengintai yang masuk ke kota dia. Maka raja tidak senang adik-adik, raja marah. Raja menyuruh seluruh prajuritnya yang hebat-hebat, yang kuat, yang pandai memakai pedang dan senjata untuk segera pergi mencari 2 pengintai itu. Prajurit-prajurit itu masuk dari rumah ke rumah seluruh penduduk di kota Yeriko. Bahkan mereka mencarinya sampai keluar kota Yeriko adik-adik. Wah, keadaannya sangat menakutkan dan mencekam sekali. Nah, lalu adik-adik, ternyata akhirnya prajurit itu sampai di rumah perempuan yang bernama Rahab tadi. Prajurit ini bertanya kepada Rahab, "Di manakah 2 pengintai itu?" Rahab menjawab, 2 pengintai itu sudah pergi menuju Sungai Yordan. Dan lebih baik prajurit ini juga segera menyusul mereka agar segera menemukan 2 pengintai itu. 2 prajurit ini bertanya kembali kepada Rahab, "Kenapa kamu bantu orang Israel yang jelas-jelas adalah musuh kita?" Rahab kemudian menjawab bahwa dia sudah mendengar kehebatan Tuhannya bangsa Israel. Dan dia juga mengetahui bahwa Tuhan bangsa Israel itu memberikan tanah ini untuk bangsa Israel tinggal. Sehingga Rahab ini menjadi percaya adik-adik. Bahkan Rahab ini juga mengetahui bahwa Tuhan yang bangsa Israel ini pernah membelah laut Teberau agar bangsa Israel ini bisa jalan di tengah-tengah laut Teberau demi menyelamatkan diri dari bangsa Israel. Wah, betapa hebatnya Tuhan kita itu adik-adik. Nah, akhirnya segeralah prajurit itu pergi menuju sungai Yordan. Tapi adik-adik, tahu nggak sebenarnya 2 pengintai itu ada di mana adik-adik? 2 pengintai itu ternyata disembunyikan oleh Rahab. Nah, sebelum prajurit itu datang, Rahab punya ide adik-adik untuk menyembunyikan 2 pengintai itu di mana? Di atas atap rumah perempuan bernama Rahab itu. Dan seluruh tubuh pengintai itu ditutupi dengan batang rami adik-adik. Sehingga para prajurit itu tidak menyadari.
tidak sadar kalau ternyata ada orang yang sedang disembunyikan di atas atap. Wah, hebat ya idenya Rahab ya. Dan akhirnya Rahab menyuruh kedua pengintai itu untuk segera pergi dari situ dan menuju gunung selama 3 hari untuk bersembunyi untuk tidak ditemukan oleh prajurit-prajurit dari kota Yeriko tersebut. Tapi adik-adik, sebelum pergi, Rahab meminta bantuan dari 2 pengintai itu untuk menyelamatkan keluarga Rahab ketika mereka menyerang kota Yeriko. Nah, 2 pengintai itu bagaimana caranya biar bisa tahu bahwa keluarga Rahab ini tidak dibunuh atau tidak dikalahkan oleh bangsa Israel? 2 pengintai ini menyuruh Rahab untuk memasang tali dari tali kirmizi ini di jendela rumah Rahab, sehingga ketika mereka nanti datang menyerang kota Yeriko, rumah ini didiamkan begitu saja adik-adik, dan mereka disuruh tinggal dalam rumah itu, jangan keluar sampai perang itu selesai, sehingga akhirnya bangsa Israel menyelamatkan keluarga Rahab. Wah, dan akhirnya benarlah, setelah mereka akhirnya pergi bersembunyi di gunung, mereka berhasil kembali ke perkemahan bangsa Israel, dan mereka menceritakan seluruhnya kepada Yosua. Wah adik-adik, bahkan Tuhan kita aja mengasihi Rahab, perempuan yang berdosa adik-adik. Bagaimana kita anak-anak Tuhan yang setiap hari selalu melakukan hal-hal baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan juga selalu memberkati hidup kita senantiasa. Nah adik-adik, setelah 2 pengintai ini kembali kepada Yosua dan menceritakan semuanya kepada Yosua, kira-kira apa yang terjadi ya? Mungkin gak sih mereka menyerang kota Yeriko? Dan kapan mereka menyerang kota Yeriko? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Bye-bye! Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, pada Bina Iman hari ini, kreativitasnya balik lagi sama Kak Isabella. Nah, kalian masih ingat nggak tadi dengerin firmannya tentang apa? Ayo. Benar, tentang Rahab yang membantu 2 pengintai Israel. Nah, sekarang kalian bisa siapin semua bahan-bahannya ya. Ya, kayak gini. Nah, kalian bisa nemuin di link di description box. Terus minta bantuan papa mama kalian untuk ngeprintin deh. Habis itu, kita siapin juga pensil warna ya. Nah, sekarang pertama-tama kita bakal mewarnai dulu. Nah, adik-adik, udah selesai deh diwarnainnya. Nah, sekarang cari deh 5 huruf siapa yang membantu menyembunyikan 2 pengintai Israel dengan mencari 5 kata tersembunyi di dalam gambar. Nah, yuk kita cari. Yang pertama nih, huruf R. Terus di mana lagi? Huruf A. Habis itu huruf H. Huruf A, huruf B. Nah, jadi siapa yang membantu menyembunyikan pengintai Israel? Rahab. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Selesai deh kreativitas kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akhiri deh Bina Iman Anak pada hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih dan bersyukur
karena Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu taat pada perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu saat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekian Bina Iman Anak pada hari ini. Minggu depan jangan lupa nonton lagi ya. Bye-bye.